Halo, selamat siang dengan Mas Wahyu ya? Iya, betul. Iya, perkenalkan saya Astrid Susipati Isa sebagai HRD dari Pertamina Training and Consulting. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Gref sebagai manajer Manpower Supply. Bapak Gref bisa perkenalkan diri dulu, Pak? Silakan. Nama saya Grevasius Silitonga. Jadi kebetulan saya di sini bertanggung jawab atas operasional. Kurang lebih sih sebagai manajer operasional. Jadi tanggung jawab saya nanti untuk mengawasi Mas juga sebagai bawahan saya gitu. Baik. Langsung aja dimulai ya, Mas Wahyu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan. Saya lulusan D3 di salah satu universitas di Depok, di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan jurnalistik. Dan kebetulan saya masih bekerja saat ini. Saya bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia, di Bank BCA. Saya posisi kerjanya sebagai teller. Untuk pekerjaan saya sebagai teller, saya biasanya sehari-hari melayani nasabah, membantu mereka untuk transaksi finansial, dan juga membantu mereka untuk kebutuhan solusi. Jadi kalau di BCA itu ada solusi, misalkan kayak penjualan dari produknya BCA kayak KSM, KKB, atau KPR, atau juga ada juga dari Baca Asuransi. Kita kerjasamanya sama AIA. Terus selama saya 2 tahun bekerja ini, saya juga membantu bagian back office untuk menginput data, seperti data absensi, data jam kerja, misalkan ada yang lembur, kita bantu input buat datanya di sistem BCA. Paling gitu aja sih pengalaman kerja saya. Oke, berarti sejauh ini lulus dari kuliah langsung bekerja di BCA ya? Sebelumnya saya juga pernah kerja di tempat lain juga sih, Mbak. Oh, di mana itu, Mas? Saya pernah kerja di non-government organization, NGO kayak LSM gitu. Jadi bagian bekerjanya di DPR, jadi kita ngawasin DPR gitu setiap hari. Setiap hari kita datang ke DPR meliput rapat. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, Mas tahu lowongan ini dari mana, Mas? Jadi ada nasabah saya yang kasih info. Jadi kan saya kan dikit lagi udah mau habis kontrak di BCA. Jadi dia sarankan saya untuk coba aja daftar di Pertamina Consulting and Training Center. Siapa tahu bisa itu. Jadi ada info lowongan di bagian admin proyek kalau nggak salah. Oh begitu, jadi dari teman ya. Ya. Mas sendiri tahu nggak nih perusahaan kita kayak gimana? Mungkin yang saya tahu cuma umumnya aja sih, Mbak. Kayak ini bagian anak perusahaan dari Pertamina aja yang ngurusin training atau sejenisnya gitu, Mbak. Oke. Bapak Gref ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, tadi kan Bapak Wahyu bilang ini mau kontraknya mau habis ya katanya. Iya. Ya, kalau boleh tahu itu kenapa nggak diperpanjang, Mas? Karena kan udah 2 tahun tuh. Karena oh iya. Mungkin saya pengen nyari pengalaman kerja lagi ya. Saya pengen nambah skill saya gitu. Saya pengen lebih bekerjanya di bagian human resource sih. Saya pengen nambah pengalaman di situ. Oke, berarti tertarik ya dengan dunia per SDM-an gitu. Iya, betul. Oke, jadi untuk kalau misalkan nih nanti Mas keterima di sini, jadi kan langsung beda banget ya sistem kerjanya. Maksudnya yang tadinya di perbankan, ini nanti jadi admin HR, itu kira-kira gimana tuh? Bisa menyesuaikan atau enggak? Saya kebetulan juga orangnya bisa beradaptasi ya. Jadi pekerjaan saya sebelum saya di BCA kan juga berbeda. Saya dulu kan masih pekerjaannya sama kayak jurusan saya di bidang jurnalistik. Terus saya pindah ke bagian perbankan kan. Saya juga harus belajar juga gimana caranya buat berkomunikasi dengan nasabah, gimana caranya bisa melakukan transaksi dengan cepat, bisa multitasking lah istilahnya, kayak membantu nasabah tapi bisa melayani mereka dengan sebaik mungkin. Jadi saya juga harus dari BCA sih saya udah didapat ilmu kalau kita tuh harus, kalau mau berkembang kita pasti bisa.
Oke, baik. Untuk job desk sendiri, Mas tahu nggak di sini nanti kerjanya ngapain? Kalau job desk-nya yang saya tahu mungkin bantu input data ya, data-data karyawan yang nanti lembur atau bantu payroll gaji dan sebagainya sih saya tahu. Oke. Jadi nanti admin proyek ini itu tugasnya lebih ke input-input sama rekap absen dan lembur gitu untuk penggajian TKJP Pertamina. TKJP itu pekerja outsourcing-nya Pertamina gitu ya, Mas. Nah, untuk rekap absen dan overtime kan itu sangat krusial banget dan itu harus kalau di kita sistemnya masih manual, Mas. Jadi nanti rekapnya by Excel bukan ke sistem. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Nanti kan pasti ribet. Mas masih mau untuk merekap dengan sistem yang begitu? Sistem yang masih manual? Saya sih siap aja sih Mas, soalnya saya juga udah biasa nerima transaksi yang jumlahnya lumayan banyak, jadi saya juga udah punya pengalaman buat ngelakuin pekerjaan banyak dalam waktu singkat. Oke. Kalau di bank kan berarti tanggung jawabnya besar juga ya Mas, pegangnya uang nasabah. Nah nanti sama juga sih seperti di kita kan sebagai admin proyek nanti bertugas untuk menggaji karyawan outsourcing-nya itu. Jadi kan pasti ketika ngerekap itu benar-benar harus hati-hati karena kalau misalkan ada kesalahan kan nggak enak juga karena itu kan juga hak pekerja ya. Jadi Mas termasuk orang yang teliti nggak nih? Saya teliti Mbak, soalnya kalau misalkan saya nggak teliti, di bank itu kan juga riskan ya Mbak ya. Misalkan saya bisa aja kurang ngasih uang atau kelebihan uang gitu. Jadi saya juga terlatih untuk teliti sih Mbak. Jadi saya orangnya lumayan teliti juga. Oke, Bapak Gref ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi kan ini kamu sebelumnya kan sebelum di BCA di mana kamu kerja? Kalau boleh tahu? Di NGO Pak. NGO ya? Kayak LSM gitu yang mengawasi DPR. Ya, kenapa sih dari pengalaman sebelumnya itu nggak nyambung dengan ini pekerjaan sekarang? Dan Mas juga pengennya cari pengalaman baru dalam arti tidak nyambung dengan pekerjaan Mas sebelumnya gitu. Apa yang buat Mas tertarik gitu? Mungkin karena selama saya bekerja di BCA kan saya ketemu banyak orang. Ya, saya jadi mengenal berbagai macam latar belakang orang dari pekerjaannya, dari keluh kesah mereka sehari-hari bekerja. Dari situ saya belajar kalau misalkan saya menghandle tentang manusia gitu, saya jadi lebih tertantang aja di situ. Jadi saya kayak ada ngerasa pengalaman baru di situ gitu. Saya jadi pengen menambah kemampuan saya untuk bagaimana sih caranya menghandle orang banyak gitu. Bagaimana caranya ngebantu mereka gitu, mempermudah pekerjaan mereka atau membantu mereka istilahnya. Ya, ini kan masalahnya kan Mas untuk transaksi kan lebih ininya lebih job desk Mas sendiri yang di BCA ini kan lebih ke transaksi. Nah, ini kan untuk penggajian. Nah, contoh kalau misalnya nih ada salah satu karyawan komplain nih dengan Mas masalah penggajian, apa yang Mas lakukan gitu? Yang pertama saya akan mengecek dulu ya, apakah saya ada salah input atau ada data-data yang emang orang tersebut belum lengkapi sehingga saya belum mengasih gaji yang sesuai dengan yang mereka kira. Jadi saya bakal mencoba buat menenangkan dia dulu. Saya bakal bilang kalau nanti saya cek dulu data-datanya, mungkin aja ada yang terlewat atau data yang belum diinput, jadi gajinya belum sesuai dengan yang dia dapat. Oke. Oke, ada lagi mau ditambah Mbak Astrid kira-kira? Oke, jadi kan nanti pekerjaan Mas di sini juga nggak sekedar rekap absensi dan lemburan saja, tetapi juga mendistribusikan kontrak kerja, distribusikan seragam, sama kebutuhan pekerjaan lainnya. Nah, itu kan pasti nanti repot nih ya, karena kan pegawainya juga nggak cuma
puluhan orang, tapi nyampe ratusan orang. Nah, kira-kira Mas sanggup nggak nih menghandle ratusan orang itu dan mendistribusikan kontrak sebanyak itu? Saya siap sih Mbak. Saya kan juga udah sering bekerja di bawah tekanan ya. Harus menyelesaikan kerjaan banyak dalam waktu singkat. Jadi semoga saya bisa mampu melakukan pekerjaan itu sih Mbak. Oke. Dari Mas sendiri ada yang mau ditanyakan nggak nih ke kita? Paling nanti misalkan saya sudah mulai bekerja, Yeah. Sistemnya itu kan rata-rata masih manual ya, masih menggunakan Excel. Nah itu data-datanya itu harus ada yang saya perbaharui lagi atau kita udah punya data nanti kita tinggal bantu inputnya aja. Untuk data sendiri itu nanti di kita pasti sudah ada datanya. Cuman kalau misalkan memang data itu menurut Mas belum rapi atau kurang rapi atau masih berantakan, itu nanti bisa sesuka Mas saja mau diapain, maksudnya mau dirapin atau diapain. Nah, untuk tambahan sih tergantung ini ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan memang ada data yang perlu kita ambil dan emang di data itu nggak ada, berarti nanti Mas harus meminta ke pekerjanya langsung. Nah, itu nanti berarti kan otomatis ini akan ngebuat Mas banyak kontekan dengan orang lain. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Sanggup kan ya nanti HP-nya tiba-tiba rame gitu? Ya, sanggup kok Mbak. Saya juga udah sering berkomunikasi dengan banyak orang. Oke, baik. Terus ada lagi nggak Mas yang mau ditanyakan? Oh iya Mas, boleh kasih tahu alasannya nggak kalau apa yang harus apa yang bisa kita pertimbangkan agar Mas bisa diterima di sini, diterima di lowongan ini? Kelebihan saya gitu ya Mbak? Iya. Saya itu orangnya bisa bekerja dalam tim, kerja keras, bisa bekerja di bawah tekanan, gesit, dan mampu mengoperasikan Word dan Excel. Kalau kekurangannya apa Mas? Kekurangannya mungkin ketika banyak pekerjaan itu mungkin kadang saya juga bisa stres juga. Terus sama mungkin saya kadang juga orangnya bukan yang tepat waktu gitu. Kadang suka telat. Telat dalam artian apa nih? Masuk kantor atau telat kirim data atau telat apa? Telat ke kantor. Telat ke kantor? Iya. Oke, terus tadi Mas bilang kalau Mas itu gampang stres kalau kerjaannya udah banyak. Kalau misalkan benar-benar dalam tekanan yang benar-benar tinggi, bisa stres. Stresnya sampai gimana tuh, Mas? Mungkin gimana ya? Mungkin di pikiran aja sih. Tapi setelah misalkan besoknya mungkin saya juga udah normal lagi gitu. Mungkin jadi stres pada saat itu juga, tapi besoknya udah biasa lagi. Oke, baik. Bapak Gref, ada yang mau ditambahin? Ya, ini kan kalau untuk pekerjaan admin ini kan bisa dibilang sih tergolong jenuh, dalam arti Mas harus nginput sesuai dengan ini alurnya. Terus yang kedua, deadline harus tepat. Jadi setidaknya sih harus satu hari itu harus ada target yang ditentukan. Nah, kalau dari Mas pribadi tadi yang jelasin, Mas mudah stres. Ini kalau nginput satu harian itu ataupun ngasih buat report satu harian itu, Mas stres atau tidak? Oh, enggak sih, karena kan saya juga pekerjaan di bank kan sebenarnya pekerjaan monoton ya. Cuma terima setoran, tarikan, terima uang, keluarin uang. Jadi kan itu juga pekerjaan yang sebenarnya sama tapi diulang berhari-hari kan. Jadi saya udah biasa melakukan pekerjaan seperti itu sih. Oke, ada lagi mau ditambahkan Mbak Astrid?
Mas Wahyu ada yang mau ditanyakan nggak nih? Sudah cukup kayaknya. Oke, kalau gitu, ini saya mau jelasin aja. Untuk kalau misalkan nanti emas diterima di sini, benefit emas yang akan didapatkan itu nanti Mas dapat upah, BPJS Kesehatan, BPJS TK, kemudian leburan tapi sesuai dengan perintah riset, perintah atasan. Kemudian untuk office hour-nya sama seperti yang lain, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Itu aja sih. Dan untuk untuk gaji juga nanti bisa dipertanyakan, bisa dikomunikasikan lagi kalau sudah diterima emasnya. Jadi udah itu aja Mas, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup sepertinya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung akhiri aja interview ini. Terima kasih banyak Mas Wahyu untuk waktunya. Terima kasih Bapak Dev. Sekarang boleh lift aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Astrid dan Pak Gref. Ya, sama-sama.